Udah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pancasila yang akan mempresentasikan materi tentang demokrasi pada hari ini. Boleh di next? Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Walaupun definisinya berbeda-beda, semuanya sebenarnya menggambarkan satu hal inti, yaitu keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan. Nah, di sini ada 3 dari para ahli. Yang pertama itu adalah Abraham Lincoln, yang artinya dalam demokrasi, rakyat memiliki peran utama dalam menentukan jalannya pemerintahan. Pemerintah harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Dan yang kedua, ini ada dari Robert Dahl, salah satu tokoh penting dalam ilmu politik modern, menjelaskan bahwa demokrasi adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif oleh warga negara yang memiliki hak suara yang sama. Menurut Dahl, demokrasi meningkatkan adanya kesetaraan, partisipasi, dan kesempatan bagi warga untuk memengaruhi keputusan publik. Jadi bukan sekedar memilih, tapi juga terlibat dalam kebijakan. Dan yang ketiga ada dari Joseph Schumpeter. Sedangkan kalau dari Joseph Schumpeter ini memiliki pandangan yang lebih praktis. Ia mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik di mana pemimpin dipilih melalui pemilihan umum. Kesimpulan dari ketiga ahli ini, kita bisa melihat bahwa demokrasi memiliki 2 aspek penting. Yang pertama adalah partisipasi rakyat, dan yang kedua adalah proses pemilihan yang bebas dan adil. Kedua prinsip ini menjadi dasar bagaimana sebuah negara menjalankan demokrasi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan dari teman saya tadi Felicia. Jadi yang pertama-tama, untuk sejarah demokrasi di dunia sendiri itu dimulai dengan masa demokrasi di zaman Yunani kuno. Nah, di zaman Yunani kuno ini, itu demokrasi muncul di Athena pada abad ke-5 Masehi. Sistemnya itu langsung, jadi warga ikut mengambil keputusan secara langsung. Ini menjadi fondasi awal demokrasi modern. Yang kedua, itu ada demokrasi di abad pertengahan. Jadi di Inggris muncul Magna Carta pada tahun 1215 yang membatasi kekuasaan raja dan mulai mengakui hak-hak rakyat. Pada periode ini, itu tercetus prinsip rule of law, jadi hukum sebagai dasar kekuasaan. Nah, yang ketiga, itu ada demokrasi modern. Nah, itu ada pada revolusi Amerika dan revolusi Perancis, memperkenalkan gagasan kedaulatan rakyat, kebebasan, dan persamaan. Sistem demokrasi, perwakilan perkembangan, dan ide liberalisme politik menyebar di berbagai negara. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir, demokrasi kontemporer di abad ke-20. Nah, demokrasi ini itu semakin matang dengan ilmu, dengan banyaknya tercetus pemilu umum, banyak partai politik yang terbentuk, dan pemisah kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hak asasi manusia juga dilindungi, dan banyak negara yang menetapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan mereka. Selanjutnya, ada sejarah demokrasi di dunia itu sendiri. Nah, sejarah demokrasi di dunia itu yang pertama ada di masa pergerakan nasional, yakni pada masa ini para tokoh pergerakan
mulai memperkenalkan ide bahwa kekuasaan seharusnya ada di tangan rakyat. Banyak organisasi yang memakai musyawarah dan demokrasi dipakai sebagai semangat untuk mencapai kemerdekaan. Nah, ini selanjutnya dimulai pada awal kemerdekaan. Pada tahun 1945, itu menetapkan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, kondisi negara masih belum stabil. Banyak masalah yang terjadi dari dalam maupun dari luar negeri. Selanjutnya ada demokrasi liberal. Nah, kalau demokrasi liberal ini, pemerintahan memakai sistem parlemen. Partai politiknya tuh jadi makin banyak. Kabinetnya itu sering adanya pergantian dan pemerintahnya itu masih belum berjalan lancar. Jadi demokrasinya tuh ada, tapi hasilnya itu kurang efektif. Nah, terus ada demokrasi terpimpin, di mana pada tahun 1959 kekuasaan lebih dipusatkan pada presiden, peran partai politik dipersempit, dan kegiatan politik diawasi ketat, sehingga praktik demokrasi menjadi terbatas. Selanjutnya, pada zaman Orde Baru, itu pada tahun 1966 dan 1908. Pemerintahan itu fokus pada stabilisasi dan pembangunan. Namun, kebebasan dalam berpolitik itu masih dibatasi. Nah, pemilu itu tidak benar-benar adil. Banyak yang korupsi, kolusi, serta nepotisme menjadi masalah besar pada zaman tersebut. Nah, selanjutnya ada masa reformasi pada tahun 1908 sampai sekarang. Di era reformasi itu, pemilu dibuat lebih jujur, dan lebih terbuka, pers lebih bebas, dan banyak partai yang ikut pemilu. Lembaga negara diperkuat, dan akhirnya Indonesia itu menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi, di mana menurut Henry B. Mayo atau seorang ilmuwan politikus, prinsip-prinsip demokrasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, menjamin terselenggaranya perubahan dengan damai dalam masyarakat, di mana contohnya itu seperti perubahan kebijakan pendidikan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka yang dilakukan melalui diskusi publik, uji coba, dan sosialisasi. Yang kedua, ada menyelesaikan perselisihan dengan damai dan kelembagaan, di mana ketika terjadi sengketa pemilu, pihak yang tidak puas mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bukan melakukan aksi kekerasan. Yang ketiga, melakukan pembatasan penggunaan kekerasan sampai tingkat minimum, di mana di sini sering kita lihat bahwa saat demonstrasi mahasiswa, polisi itu bertugas untuk mengamankan massa dengan pendekatan humanis atau negosiasi, bukan langsung menodongkan senjata atau menembak. Yang keempat, ada pergantian kepemimpinan secara teratur, di mana kita semua tahu bahwa pemilihan presiden itu dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui pemilu langsung, di mana presiden sebelumnya digantikan oleh presiden baru melalui pelantikan secara resmi dan damai. Yang kelima, ada menjamin tegaknya keadilan dalam suatu negara, di mana contohnya itu seperti pengadilan tindak korupsi mengadili pejabat negara yang melakukan korupsi tanpa memandang jabatannya, seperti kasus korupsi yang menjerat menteri ataupun kepala daerah. Dan yang terakhir, ada mengakui adanya keanekaragaman pluralisme sebagai kewajaran, di mana Indonesia mengakui keberagaman suku, agama, budaya, dan juga bahasa daerah melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, termasuk memberikan kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing. Baik, selanjutnya tujuan dan fungsi demokrasi dalam kehidupan bernegara. Jadi tujuan demokrasi itu yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersumber dari rakyat sehingga keputusan negara mencerminkan kepentingan publik. Kedua, menjamin hak asasi manusia serta kebebasan warga dalam berpendapat, berkumpul, dan mendapatkan perlakuan setara. Yang ketiga, menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang keempat, menopang stabilitas politik melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembalian keputusan. Selanjutnya, fungsi demokrasi. Yang pertama yaitu menjadi sistem pengawasan terhadap pemerintah melalui mekanisme pemilu, lembaga perwakilan, dan kebebasan kritik. Yang kedua, menyediakan ruang partisipasi warga dalam pembentukan kebijakan publik. Ketiga, menjadi sarana penyelesaian konflik secara damai berdasarkan hukum dan juga musyawarah bersama. Dan yang terakhir, mendorong pemerintahan untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena adanya pertanggungjawaban publik.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk demokrasi. Di sini saya menjelaskan 5 bentuk. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi di mana rakyatnya itu turun langsung untuk membuat keputusan politik tanpa perantara wakil. Nah, model seperti ini tuh banyak digunakan pada komunitas kecil atau melalui mekanisme referendum. Contohnya ada di Swiss. Di Swiss itu masyarakatnya rutin untuk melakukan referendum atau pemungutan suara untuk menentukan kebijakan publik mulai dari pajak, transportasi, sampai perubahan konstitusi. Lalu kedua itu ada demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Nah, ini tuh kebalikan dari demokrasi langsung. Kalau misalnya demokrasi langsung itu rakyatnya turun langsung untuk memberikan suara mereka. Kalau misalnya di demokrasi perwakilan atau tidak langsung ini, rakyatnya itu harus memilih wakil untuk membuat keputusan politik atas nama mereka. Contohnya di Indonesia sendiri, kita atau rakyat itu memilih anggota DPR, DPRD, DPD, atau memilih presiden itu untuk membuat undang-undang kebijakan. Lalu selanjutnya ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini lebih menekankan kebebasan individu, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan pelindungan HAM. Biasa di demokrasi liberal ini lebih bebas gitu, ada kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, ada batasan kuat terhadap pemerintahnya. Contohnya itu ada di Amerika Serikat karena mereka itu ada kebebasan yang sangat tinggi, lalu warganya itu bebas mengkritik pemerintah. Lalu selanjutnya ada demokrasi sosial. Demokrasi sosial ini menggabungkan demokrasi politik dengan keadilan sosial untuk pemerataan kesejahteraan dan intervensi negara untuk mengurangi ketimpangan. Jadi kalau di demokrasi sosial ini negaranya itu aktif untuk menjamin layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, lalu mengutamakan solidaritas sosial bukan hanya kebebasan individu. Contohnya itu ada di Swedia, mereka itu pendidikan dan kesehatannya itu gratis dan jaminan sosialnya kuat. Lalu yang terakhir ada demokrasi Pancasila. Di demokrasi Pancasila ini demokrasinya itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan musyawarah, gotong royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ciri-ciri dari demokrasi Pancasila ini tuh seperti keputusannya itu berdasarkan musyawarah mufakat, lalu untuk mengutamakan kepentingan bersama bukan hanya individu atau kelompok tertentu aja. Contohnya ya kalau di Indonesia sendiri ada musyawarah desa biasanya untuk menentukan penggunaan dana desa nanti mau kemana. Lalu ada DPR yang biasanya musyawarah untuk membuat kebijakan tertentu gitu. Atau yang terakhir itu contohnya ada pemilu yang berlandaskan luber jurdil. Seperti itu. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan pilar-pilar demokrasi. Yang pertama yaitu ada eksekutif. Eksekutif adalah pihak yang menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Contohnya seperti presiden, menteri, atau kepala daerah. Mereka bertugas untuk memastikan kebijakan itu berjalan dan negara dikelola dengan baik. Yang kedua yaitu yudikatif. Yudikatif adalah lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tugasnya untuk menegakkan hukum secara seadil-adilnya, memastikan pemerintah tidak melanggar hukum. Yang ketiga yaitu ada legislatif. Legislatif adalah lembaga yang membuat aturan dan undang-undang, contohnya seperti DPR atau DPRD. Mereka bertugas untuk mengawasi pemerintah dan mewakili suara rakyat. Yang keempat ada pers atau media. Pers adalah media massa seperti TV, radio, koran, dan media online. Fungsinya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberi kritik. Yang terakhir yaitu ada masyarakat. Masyarakat adalah pilar paling penting dalam demokrasi karena tanpa adanya masyarakat, demokrasi tidak bisa berjalan dan masyarakat juga menjadi peran paling penting untuk memilih pemimpin, mengawasi pemerintahan, dan menyampaikan kritik. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat, kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Nah, jadi setiap
kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, untuk contohnya itu seperti masyarakat berhak berpendapat, berpartisipasi, dan ikut terlibat dalam urusan negara, seperti adanya pemilu dan musyawarah. Nah, selanjutnya untuk hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah hak dasar setiap manusia. Hak asasi manusia itu dimiliki setiap orang sejak lahir tanpa membedakan suku, agama, atau status. Nah, HAM itu meliputi hak hidup, yaitu hak untuk tidak disakiti atau dihilangkan nyawanya secara semena-mena, dan kebebasan memilih agama, kebebasan berekspresi, dan hak untuk tidak diskriminasi, atau semua orang tuh harus diperlakukan adil tanpa dibeda-bedakan. Selanjutnya, demokrasi dan HAM itu saling berkaitan erat. Mengapa? Karena demokrasi tidak dapat berjalan tanpa perlindungan HAM, dan demokrasi membutuhkan HAM supaya rakyat bisa bebas berpendapat, memilih, dan berpartisipasi. Sebaliknya, HAM hanya bisa ditegakkan dalam sistem yang demokratis, yang artinya itu karena pemerintah dapat diawasi, dikritik, dan dicegah dari tindakan sewenang-wenang. Nah, selanjutnya itu demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah. Itu memastikan bahwa keputusan politik selalu berpihak pada kepentingan seluruh warga. Nah, jadinya perlindungan HAM menjadi bagian dari praktik demokrasi Pancasila. Selanjutnya, peran lembaga negara dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan hak asasi manusia itu seperti contohnya ada Komnas HAM, yaitu memastikan pemerintah tetap transparan dan tidak melanggar hak warga. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran media dalam sistem demokrasi, serta beberapa tantangan dan contoh kasus terbaru. Dalam sebuah negara demokrasi, media memiliki posisi yang sangat penting. Media bukan hanya sekedar penyebar informasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas, pemberi data publik, hingga ruang diskusi masyarakat. Nah, peran yang pertama itu mengawasi kekuasaan. Peran pertama media adalah sebagai watchdog atau pengawas kekuasaan. Melalui pemberitaan, media dapat mengungkapkan penyalahgunaan wewenang, kasus korupsi, dan kebijakan pemerintah yang bermasalah. Tanpa media, banyak kasus yang tidak akan terungkap ke publik. Contoh, misalnya investigasi jurnalistik terhadap kasus korupsi pejabat daerah atau laporan media mengenai penyalahgunaan dana publik yang akhirnya ditindaklanjuti oleh KPK. Jadi peran media di sini adalah untuk mengungkapkan kasusnya agar ditindaklanjuti. Lanjutnya, peran yang nomor 2 itu adalah sumber informasi publik. Media memberikan data dan informasi yang akurat sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan sosial politik secara rasional. Misalnya ketika kita memahami visi misi calon presiden, kebijakan pemerintah, atau dampak suatu regulasi. Dalam demokrasi, publik harus memiliki akses informasi yang terbuka dan benar, agar pilihan politik tidak berdasarkan hoax. Contoh kasusnya adalah saat pemilu 2024, informasi mengenai program kerja tiap calon banyak disediakan oleh media resmi, sehingga masyarakat punya rujukan yang lebih kredibel dibanding hanya dari media sosial. Dampak yang ketiga adalah sebagai wadah opini dan debat publik. Media juga menyediakan ruang untuk diskusi, kritik, aspirasi masyarakat. Di sini, masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya terhadap kebijakan pemerintah atau isu sosial, baik melalui artikel opini, wawancara publik, podcast, atau forum diskusi daring. Contohnya, debat publik calon presiden, kolom opini di koran, atau talk show TV mengenai isu RUU dan kebijakan publik. Yang keempat, menjaga transparansi dan akuntabilitas. Media menjaga agar pemerintah dan lembaga publik bertanggung jawab kepada masyarakat dengan memberitakan kondisi sosial, pendidikan, kesehatan, dan anggaran daerah. Jadi media mendorong pejabat untuk lebih transparan. Contohnya, kasus investigasi media tentang layanan kesehatan atau pendidikan yang buruk di suatu daerah, yang mendorong pemerintah agar segera melakukan perbaikan. Nah, tantangan media saat ini itu tuh di era digital, media menghadapi berbagai tantangan besar. Beberapa tantangannya adalah, yang pertama tuh polarisasi media. Media terkadang berpihak pada suatu kelompok tertentu. Lalu misinformasi dan algoritma media sosial. Hoax dan manipulasi informasi sangat mudah menyebar melalui platform digital. Algoritma hanya menunjukkan informasi yang ingin kita lihat, bukan yang informasi yang benar. Nah,
Lalu buzzer politik, ada kelompok terorganisir yang membuat opini publik terarah. Mereka menyebarkan narasi tertentu untuk kepentingan politik. Contoh kasus terkini itu adalah manipulasi informasi pas saat pemilu 2024. Lalu investigasi media terkait kekerasan aparat. Media independen mengangkat kasus kekerasan yang viral di media sosial. Setelah ramai, aparat akhirnya melakukan penyelidikan resmi. Ini menunjukkan bahwa media dapat menekan lembaga hukum untuk bertindak. Lalu ada yang namanya echo chamber di TikTok dan Twitter. Apa itu echo chamber? Echo chamber itu adalah pengguna akan hanya melihat informasi yang sama sesuai preferensi dari algoritma. Akibatnya, masyarakat mudah terjebak dalam bias informasi dan sulit melihat sudut pandang berbeda. Jadi lebih ke merasa kok semuanya relate ya, padahal sebenarnya tidak. Lalu kesimpulannya adalah peran kita sebagai masyarakat adalah memilih sumber informasi yang kredibel, serta tetap berpikir kritis terhadap setiap berita yang kita terima. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, izin menjelaskan untuk makna kebebasan dalam sistem demokrasi menurut para ahli. Jadi saya mengambil dari 3 ahli, yaitu dari John Stuart Mill, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Nah, untuk John Stuart Mill sendiri, beliau mengatakan bahwa kebebasan berarti hak individu untuk bertindak sesuai kehendaknya selama tidak merugikan orang lain. Nah, Mill ini menekankan konsep harm principle, yaitu bahwa negara tidak boleh membatasi kebebasan individu, kecuali jika tindakan tersebut membahayakan orang lain. Jadi kebebasan berekspresi dan berpikir adalah hak yang paling mendasar. Lalu kebebasan individu itu harus dilindungi dari tirani pemerintah maupun tirani mayoritas. Lalu untuk teorinya John Locke, John berkata bahwa kebebasan adalah hak alami manusia yang melekat sejak lahir, meliputi hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Jadi dalam teori sosialnya, Locke itu menyatakan bahwa negara dibentuk untuk melindungi kebebasan tersebut, bukan untuk merampasnya. Lalu yang terakhir, dari Jean-Jacques Rousseau, beliau mengatakan bahwa kebebasan adalah ketaatan terhadap hukum yang dibuat oleh kehendak umum atau general will. Jadi, Rousseau ini membedakan kebebasan alamiah dan kebebasan sipil. Dalam demokrasi, manusia itu dipaksa untuk bebas melalui kepatuhan pada aturan yang disepakati bersama. Jadi kebebasan itu bukan sekedar bebas dari aturan aja, tapi bebas melalui partisipasi dalam membuat aturan itu sendiri. Terima kasih. Oke, jadi itu selanjutnya ada jenis-jenis kebebasan dalam demokrasi. Yang pertama itu ada kebebasan berpendapat. Jadi itu pada intinya setiap individu atau warga bisa mengkritik, memberi masukan, dan menanggapi kebijakan tanpa rasa takut ditekan. Nah, dalam demokrasi ruang ini tuh penting karena apa? Karena di sini pemerintah dapat kontrol dan koreksi dari masyarakat agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang. Nah, yang kedua tuh ada kebebasan berekspresi. Nah, kalau tadi kan berpendapat itu isi pikiran, kalau kebebasan ekspresi itu cara menyampaikannya. Medianya ini bisa lewat seni, tulisan, poster, media sosial, atau aksi damai yang bertujuan untuk mengungkapkan ide atau kritik, tapi dengan catatan tetap menghormati batas hukum. Yang ketiga itu ada kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat ini tuh memungkinkan masyarakat berkumpul dan memperjuangkan kepentingan bersama. Misalnya lewat organisasi mahasiswa, serikat buruh, atau partai politik. Nah, demokrasi ini tuh nggak bisa berdiri tanpa kelompok-kelompok ini karena mereka kan yang menjadi perwakilan suara untuk masyarakat dalam proses politik. Nah, kalau yang terakhir tuh ada kebebasan beragama. Kalau ini tuh intinya negara tuh nggak punya hak untuk mengatur isi keyakinan warganya. Yang diatur tuh cuma batas agar praktik agamanya ini nggak melanggar hak orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Diswana Rizdawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum kebebasan di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada UUD 1945, yang pasal-pasalnya itu menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, memperoleh, dan menyebarkan informasi, dan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lalu yang kedua itu ada UUD nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang
menyatakan kemerdekaan pers itu sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang pers itu mendapatkan hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi atau gagasan tanpa penyensoran. Lalu, yang ketiga itu ada UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, yang menjamin hak warga untuk membentuk ormas, berserikat, dan berkumpul melalui organisasi kemasyarakatan dan sebagai bagian dari kebebasan berserikat dan berorganisasi. Lalu yang keempat itu ada UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur hak-hak dasar manusia seperti kebebasan beragama, berpendapat, berpikir, hak pribadi, serta kebebasan untuk hidup dan memperoleh informasi, dan menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrat yang harus dihormati dan dilindungi. Nah, lalu kesimpulannya adalah Indonesia menjamin kebebasan melalui kerangka hukum konstitusional dan undang-undang sektoral. Dan kebebasan dijamin luas tetapi tetap dibatasi oleh ketertiban umum, keamanan nasional, dan perlindungan hak orang lain, yang mengimplementasikan kebebasan berkembang mengikuti prinsip HAM modern. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada kebebasan berpendapat di era digital. Yang pertama itu ada media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan YouTube. Itu bisa menjadi tempat masyarakat untuk mengungkapkan ide dan pandangannya secara terbuka. Nah, di sini suara masyarakat tuh lebih cepat didengar oleh pemerintah, suara individu juga bisa cepat menyebar dan mempengaruhi banyak orang juga. Contohnya masyarakat yang terkena banjir kemarin. Karena ada beberapa kota yang terkena banjir, melalui media sosial kita cepat mengetahui adanya berita tersebut, dan melalui media sosial yang orang membuat tentang konten banjir tersebut, pemerintah cepat menanggapi hal tersebut. Terus melalui media sosial juga kita mungkin ada beberapa bantuan yang ingin kita kirim dengan mudah, nggak harus ketemu secara langsung. Terus kalau misalnya lewat TV, kayak orang-orang zaman sekarang tuh jarang untuk nonton TV, apalagi Gen Z ya teman-teman, karena di TV itu mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk menampilkan berita-berita itu. Terus ketika berita itu ditampilkan di TV itu cuma sebentar dan iklannya yang banyak. Misalnya yang ditampilin beritanya 2 menit, iklannya sampai 5 menit. Itu yang membuat orang-orang tuh pada bosan. Makanya orang-orang tuh jarang untuk nonton TV. Terus ada juga contoh lainnya tuh, misalnya postingan Twitter yang mengkritik kebijakan lingkungan kemudian viral. Terus video kreator TikTok yang menjelaskan isu sosial secara sederhana dan edukatif. Nah, yang kedua itu ada ruang publik online seperti forum diskusi, kolom komentar berita, komunitas digital, hingga webinar. Itu bisa menjadi tempat dialog yang lebih luas dan terstruktur. Nah, di sini masyarakat tuh dapat bertukar berpendapat, berdebat, dan membangun pemahaman secara bersama. Nah, untuk contoh kolom komentar berita, kita balik lagi ke contoh yang banjir tadi ya teman-teman. Nah, pada saat video atau konten tersebut viral di media sosial, mungkin ada beberapa orang yang berkomentar, ada yang pro dan kontra juga. Terus melalui komentar tersebut juga ada beberapa orang yang membuka forum donasi atau barang-barang yang layak dipakai untuk dikirim secara bersama, dan nggak harus ketemu secara langsung gitu. Terus misalnya juga di kolom komentar itu orang-orang mungkin ada beberapa daerah yang terkena banjir juga, tapi belum ditanggapin atau kontennya nggak viral atau belum diketahui juga karena tertutup oleh video-video yang lain, daerah-daerah yang lain. Mungkin dari komentar itu bisa seseorang berkomentar dengan ini tempat saya juga banjir dan kita nggak ada makanan atau lain-lainnya. Itu orang-orang bisa juga ngelihat beberapa komentar, melihat komentar tersebut. Mungkin ada beberapa orang yang cepat menanggapi dan menanya tempatnya di mana, ininya di mana gitu. Selanjutnya ada contoh lainnya juga, itu diskusi forum
forum seperti Reddit atau Kaskus tentang kebijakan pemerintah. Terus ada webinar Zoom yang membahas asasi manusia atau politik terkini. Terus ada kolom komentar berita yang memunculkan sudut pandang beragam. Selanjutnya ada juga tantangan kebebasan digital. Nah, walaupun luas, kebebasan digital itu harus tetap disertai juga dengan rasa tanggung jawab. Tantangan yang sering muncul itu seperti hoax dan disinformasi. Misalnya kita membuat suatu berita atau konten yang kita sendiri tidak tahu konten berita itu benar atau tidaknya, tapi kita asal memposting aja di sosial media, itu akan menyebar luas dan mungkin orang-orang juga akan percaya dengan berita tersebut. Terus untuk ujaran kebencian, misalnya seseorang mengejek suatu agama seseorang, ngeras seseorang, atau fisik seseorang, apalagi fisik ya teman-teman, itu tuh akan pengaruh ke mental seseorang ya, makanya jangan. Terus untuk perundungan cyber mungkin akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terus ada pelanggaran privasi. Nah, untuk pelanggaran privasi ini contohnya banyak tuh konten kreator yang sering membuat berita-berita tentang privasi seseorang tapi tidak ada meminta izin kepada orang yang bersangkutan. Itu bisa dilapor. Maka kebebasan berbicara itu perlu diimbangi etika digital dan literasi media juga. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus kebebasan demokrasi di berbagai negara. Sebelum saya menjelaskan untuk contoh-contohnya, saya akan menjelaskan dulu kategori-kategori dari kebebasan demokrasi di dunia. Yang pertama itu terdapat free, yaitu negara yang bebas demokrasi di mana tidak ada batasan-batasan dan juga hak sipilnya masih terlindungi. Kemudian yang kedua adalah party free, yaitu bebas sebagian. Di sebuah negara itu terdapat demokrasi namun terdapat banyak batasan. Dan yang ketiga itu adalah not free, di mana not free itu tidak bebas, negaranya itu otoriter dan juga kontrol pemerintahnya sangat kuat. Kemudian saya akan menjelaskan studi kasusnya. Di sini saya mencantumkan 4 contoh negara. Yang pertama adalah negara India, di mana di India ini sedang mengalami penurunan kebebasan sipil karena skor demokrasinya itu turun sehingga status berubah menjadi partly free. Seperti yang saya jelaskan tadi, partly free merupakan negara dengan bebas demokrasi namun sebagian. Di India sendiri itu ada tekanan terhadap jurnalis, organisasi HAM, akademisi, dan juga pada minoritas. Sehingga kekuasaannya itu semakin terpusat, sehingga kualitas demokrasinya semakin melemah. Kedua itu terdapat negara Thailand, di mana di Thailand itu kondisinya demokrasinya melemah karena dominasi dari militer sendiri. Jadi di sana militernya sangat berpengaruh di bidang politik, dan beberapa partai politik bahkan dibubarkan oleh pengadilan. Di sana pun kebebasan berpendapat dan juga kebebasan persnya menurun, dan masyarakat sulit mengkritik pemerintah secara bebas. Yang ketiga itu merupakan Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat merupakan negara yang maju, namun ternyata kondisi di sana demokrasi itu mengalami penurunan atau kemunduran. Walaupun termasuk negara demokrasi yang maju, kebebasan politik dan juga sipil itu menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa bisa demikian? Karena terjadi polarisasi politik yang tinggi dan juga kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi semakin melemah. Dan ini menunjukkan bahwa negara demokrasi kuat pun bisa mengalami pemunduran atau bisa disebut juga backsliding. Dan yang keempat atau contoh terakhir yaitu China. Di China sendiri itu mereka tidak memiliki kebebasan demokrasi atau termasuk negara otoriter, di mana kebebasannya sangat amat terbatas. Di China itu dikategorikan sebagai not free atau memang tidak bebas sama sekali. Kebebasan pers hingga oposisi politik dan organisasi HAM itu dibatasi sangat ketat, dan pemerintah itu mengontrol media, internet, serta kegiatan politik masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang batasan kebebasan dalam berdemokrasi. Pada dasarnya, demokrasi memberi kita kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi. Namun, semua kebebasan itu tidak bersifat absolut. Pasti ada batas-batas yang harus kita patuhi. Nah, contohnya itu dari yang pertama, batas atas hukum dan peraturan. Kebebasan
hanya bisa dilakukan selama tidak melanggar hukum. Artinya, negara memberi kita ruang untuk menyampaikan pendapat, tapi tetap dalam aturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya itu, kebebasan atas hak orang lain. Dalam demokrasi, kebebasan seseorang tidak boleh merugikan atau melanggar hak orang lain, karena demokrasi sendiri itu menuntut keseimbangan antara hak pribadi dan hak masyarakat. Contohnya seperti kita bebas berbicara, bebas menyampaikan kritik, tapi tidak boleh memaki atau menyerang kehormatan orang lain. Nah, yang terakhir itu kebebasan atas ketertiban dan keamanan umum. Kebebasan juga dibatasi jika tindakan tersebut: 1. Tidak mengancam stabilitas politik, tidak menimbulkan kekerasan, atau mengganggu ketertiban sosial. Contohnya seperti demo-demo yang kemarin. Demonya sah, sangat sah, tapi tidak boleh berubah menjadi tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum, atau membahayakan orang lain, atau bahkan membahayakan nyawa orang lain. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam demokrasi, yaitu yang berisi dengan pemilu, organisasi, dan kritik publik. Nah, yang pertama itu dengan dari pemilu, bahwa KPU itu telah menegaskan bahwa partisipasi memilih merupakan indikator utama untuk keberhasilan pemilu. Nah, karena ini tuh merupakan mencerminkan keterlibatan warga dalam menentukan kepemimpinan negara, ya kan. Nah, di luar pemilu, organisasi itu juga berperan untuk masyarakat sipil yang berfungsi untuk menjaga check and balance agar pemerintah itu lebih responsif terhadap kepentingan rakyat. Nah, civil society juga menjadi aktor demokrasi paling dinamis. Lalu kritik publik pun wajib dijamin negara, karena menurut Komnas HAM, yaitu negara wajib memastikan ruang aman bagi warga untuk menyampaikan pendapat tanpa intimidasi. Selain itu, dengan apa yang sejalan dengan kata Bung Hatta, yaitu kedaulatan rakyat tidak berarti rakyat memerintah, tetapi rakyat ikut menentukan pemerintahan. Nah, contoh kayak itu tuh bisa bentuknya tuh dalam petisi, aksi damai, campaign, ataupun advokasi kebijakan. Selanjutnya, contoh yang lagi viral itu mungkin aksi publik itu yang menolak kecurangan pemilu dan pengawasan netizen terhadap penyebaran hoax di media sosial, menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya datang ke TPS, tapi juga mengawal demokrasi secara aktif dan juga etis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebebasan, yaitu ada ujaran kebencian dan polarisasi sosial. Nah, penyalahgunaan kebebasan seperti ujar kebencian ini ada inti dampak, aksi, dan konsekuensi hukumnya. Yang pertama ada inti dampaknya. Nah, ini bisa merupakan serangan langsung terhadap kohesi sosial dan martabat kelompok minoritas. Lalu aksinya bisa ujaran kebencian memicu diskriminasi, kecemasan, dan isolasi sosial pada korban. Lalu konsekuensi hukum yang didapat bisa menghadapi potensi sanksi pidana, dan hal itu juga dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam kritik atau penyalahgunaan regulasi. Lalu selanjutnya ada penggunaan kebebasan atau polarisasi sosial. Nah, ini inti dampaknya merupakan pembelahan masyarakat menjadi dua kubu ekstrim akibat perbedaan ideologi atau politik yang tajam. Lalu aksinya ini bisa polarisasi, merusak kualitas diskusi publik dan proses deliberasi atau musyawarah yang sehat. Lalu konsekuensi politik yang bisa kita dapatkan ini bisa menghambat konsolidasi demokrasi dan meningkatkan ketidakstabilan politik. Nah, karena kompromi dan konsekuensi ini sulit dicapai. Baik, sekian, terima kasih. Jadi saya ingin menjelaskan korupsi dan oligarki sebagai ancaman demokrasi. Apa sih itu korupsi? Korupsi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam negara demokrasi, penjabat nih seharusnya bekerja dengan prinsip kepentingan publik. Namun ketika korupsi, prinsip tersebut hilang. Dampaknya yang pertama itu ada merusak kepercayaan rakyat pada pemerintah. Jadi demokrasi itu bergantung pada kepercayaan rakyat
terhadap institut negara. Namun, pelaku korupsi nih membuat rakyat kehilangan keyakinan bahwa pemerintah tuh bekerja untuk mereka. Yang kedua, melemahkan lembaga demokrasi. Korupsi mengganggu lembaga demokrasi seperti pengadilan, tidak dapat menjalankan fungsinya dengan adil. Kemudian, ketiga, politik menjadi mahal dan tidak adil. Misalnya suatu partai atau kandidat yang didanai oleh uang korupsi akan lebih unggul dalam pemilu, yang mana ini nih dapat merusak prinsip kesetaraan politik. Yang keempat, kebijakan dibuat bukan untuk rakyat tapi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, namun untuk kelompok kecil atau pelaku korupsi tersebut. Kemudian apa sih itu oligarki? Nah, oligarki ini adalah sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi terfokus pada kelompok kecil elit. Jadi kelompok kecil yang mempunyai dana. Nah, meskipun negara dapat memiliki institut demokrasi secara formal, kekuasaan sesungguhnya nih tetap berada pada kelompok yang mempunyai modal atau jaringan politik gitu. Nah, dampaknya itu yang pertama, kekuasaan tidak lagi mewakili rakyat. Demokrasi kan menuntut distribusi kekuasaan yang seimbang. Nah, dalam oligarki, kekuasaan politik dan ekonomi ini terkumpul pada beberapa orang yang membuat keputusan publik tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat. Itu. Kedua, uang mendominasi politik. Jadi pemilik modal atau pemilik dana yang dapat membeli pengaruh politik melalui pendanaan kampanye seperti tadi. Kemudian ketiga, itu kebijakan lebih menguntungkan kaum elit. Jadi kebijakan negara berpihak pada kepentingan kaum elit saja, bukan kepada kepentingan mayoritas rakyat. Kemudian keempat, memicu demokrasi backsliding. Jadi oligarki ini melemahkan institut demokrasi secara perlahan dengan menguasai partai-partai politik dan menyetir hukum. Nah, hubungan oligarki dan korupsi itu apa sih? Nah, biasanya korupsi dan oligarki berjalan bersama. Jadi oligarki menggunakan kekuasaan ekonominya untuk mempengaruhi penjabat negara. Nah, penjabat negara yang korupsi ini memberi akses kepada oligarki untuk menguasai sumber daya negara. Ini yang menyebabkan negara dikuasai oleh kepentingan private. Untuk dampaknya dari hubungan oligarki dan korupsi ini, yang pertama itu demokrasi hanya menjadi prosedur, bukan substantif. Kemudian yang kedua, pelayanan publik buruk. Jadi anggaran negara nih tidak digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang seharusnya gitu. Ketiga, misalnya kampanye atau pencalonan itu kan memerlukan biaya besar. Nah, oligarki atau elit bermodal ini yang mendanai sehingga kandidat yang tanpa modal atau kelompok kecil atau kelompok rakyat biasa ini nih sulit untuk bersaing, yang dimana pemilu tuh tidak lagi menjadi ajang adu gagasan, melainkan ajang adu uang dan pengaruh. Kemudian yang terakhir, ketidakpercayaan publik meningkat. Nah, rakyat nih kan melihat bahwa pemerintah lebih berpihak pada kaum elit bukan pada kepentingan umum. Yang mana ini yang menyebabkan apatis dan sinisme terhadap politik. Sehingga terjadi rendahnya partisipasi demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Ekel dengan NPM akhirnya 149. Saya akan menjelaskan tentang konflik antara kebebasan dan keteraturan dalam demokrasi.
Oke, jadi untuk yang pertama itu ada konflik kebebasan dan keteraturan. Jadi sebenarnya demokrasi ini menjamin kebebasan kita. Itu kebebasannya apa saja? Jadi kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat. Tapi kebebasan yang dimaksud ini tidak bersifat mutlak. Nah, dalam konteks HAM itu terdapat batasannya yang ditentukan oleh pencegahan kekerasan, perlindungan kelompok rentan, dan keamanan publik. Ini ditegaskan pada putusan MK yang berbunyi kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang mengancam ketertiban umum atau hak orang lain. Selanjutnya, ada anarkisme sebagai bentuk konflik kebebasan. Nah, jadi anarkisme menolak otoritas negara dan menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi. Nah, dalam demokrasi, masalah ini bisa muncul ketika yang pertama itu demonstrasi berubah menjadi kekerasan, perusakan, atau serangan terhadap aparat. Lalu, kelompok tertentu menggunakan dalih kebebasan untuk merusak fasilitas publik. Selanjutnya ada struktur hukum dianggap tidak sah sehingga warga bertindak di luar aturan. Lalu ini negara itu sebenarnya wajib membatasi perilaku anarkis karena merusak keteraturan yang menjadi fondasi demokrasi. Ini ditegaskan oleh Amnesty International mencatat bahwa negara dapat membatasi kebebasan jika tindakan tersebut memicu kekacauan publik atau kekerasan. Oke, selanjutnya ada hate speech sebagai ancaman terhadap keteraturan. Nah, hate speech ini adalah ekspresi yang menyerang identitas kelompok seperti agama, ras, etnis, orientasi, dan lain-lain. Nah, yang ini tuh bisa mengarah ke beberapa faktornya. Yang pertama itu bisa jadi konflik horizontal, lalu diskriminasi, lalu kekerasan massal, yang terakhir ada polarisasi politik ekstrem. Pada putusan MK nomor 105 Peraturan Undang-Undang tahun 2024 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab membatasi ujaran kebencian karena berpotensi mengancam keamanan, ketertiban umum, dan keselamatan kelompok rentan. Nah, media hukum Indonesia ini menulis bahwa pembatasan terhadap hate speech diperlukan untuk mencegah mobilisasi massa yang berpotensi menyebabkan kekerasan. Nah, contoh kasusnya ini adalah ketika putusan MK atas UU ITE itu April-Mei 2025. Selanjutnya ada demonstrasi yang berujung anarkis seperti yang bulan lalu itu ada demo tapi ujung-ujungnya merusak fasilitas umum. Lalu yang terakhir ada polarisasi hate speech politik menjelang pemilihan. Ini sering terjadi ketika pemilu di mana pendukung paslon A dan B itu saling menjatuhkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjelaskan materi tentang demokrasi digital dan isu etika. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita hidup di era digital, di mana internet menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menyuarakan kritik, dan bisa juga ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ruang digital adalah tempat panggung besar untuk semua orang bisa berbicara. Namun, kebebasan berbicara di ruang digital tidak lepas dengan namanya yaitu etika dan juga tanggung jawab. Tanpa adanya etika, teknologi ini justru bukan menjadi alat untuk memajukan, malah bisa membuat jadi untuk menyakiti satu sama lain. Dari definisi demokrasi digital adalah demokrasi digital adalah bentuk
partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk menyampaikan pendapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik serta mengakses informasi secara terbuka dan juga transparan. Demokrasi digital ini juga bisa terlibat. Salah satu contohnya adalah diskusi politik yang bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan juga mempengaruhi kebijakan tanpa keterbatasan ruang dan juga waktu. Dan dari definisi isu etika digital adalah sebuah tantangan moral dan juga aturan norma dalam penggunaan teknologi digital yang dimana kita dituntut untuk juga tanggung jawab, rasa hormat dan juga kesadaran untuk tidak merugikan orang lain. Dan di etika digital ini dimana kita harus bisa berperilaku secara etis di ruang cyber. Dan dari definisi saya mengambil beberapa contoh dari demokrasi digital dan juga isu etika itu adalah salah satunya adalah privasi, di mana arti dari definisi privasi adalah hak seseorang untuk menjaga dan melindungi informasi pribadi agar tidak diakses, digunakan, atau disebarkan tanpa izin. Maksudnya apa? Jadi, privasi itu adalah hak individu mengendalikan informasi pribadinya, di mana siapa yang boleh tahu untuk kapan mereka mendapatkan informasi dan juga kapan informasi itu boleh dibagikan. Dan dalam konteks kesehatan, privasi itu mencakup salah satu contohnya adalah identitas pasien, di mana sebuah nama, alamat, nik, dan juga hasil diagnosis itu adalah sebuah privasi yang harus kita jaga. Mengapa sih privasi itu penting? Karena privasi itu adalah tempat menjaga martabat dan juga kepercayaan pasien dan juga bisa mengurangi stigma dan salah satunya adalah memenuhi kewajiban etika profesi. Sebagai contohnya, misalkan contohnya itu adalah seorang pasien mengidap HIV dan juga jika datanya tersebar tanpa izin dan juga diketahui oleh publik, pasien itu bisa mengalami yaitu namanya stigma. Bisa juga mengalami namanya diskriminasi dan juga dampak psikologis yang berat. Dan di mana kita sebagai calon tenaga kesehatan wajib dengan untuk bisa menjaga privasi dengan cara tidak membicarakan kondisi pasien di tempat umum. Dan juga kita harus menjaga kerahasiaannya. Lalu lanjut adalah cyberbullying, di mana dari definisi cyberbullying ini adalah sebuah tindakan perundungan atau kekerasan yang dilakukan melalui digital, seperti ejekan, penghinaan, ancaman, penyebaran aib, ataupun komentar kasar yang bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Nah, di mana bentuk umum dari cyberbullying ini adalah salah satu contohnya adalah komentar menghina di media sosial. Dan dari cyberbullying ini kita bisa memberikan sebuah dampak psikologis, yaitu bisa membuat seseorang itu merasa stres, kecemasan, depresi, dan juga resiko yang lebih tinggi yaitu adalah resiko bunuh diri pada kasus yang berat. Dan selanjutnya adalah dari penyensoran. Dari definisi penyensoran sendiri adalah sebuah pembatasan atau pelarangan penyebaran informasi, pendapat, atau konten oleh pihak tertentu, biasanya pemerintah atau institusi, untuk mencegah hal yang dianggap membahayakan, provokatif, atau tidak pantas. Nah, jadi maksud dari penyensoran ini adalah dia sebuah tindakan membatasi atau menghapus informasi yang membuat terbatasnya sebuah informasi, dan di mana pelakunya ini bisa seperti pemerintah, platform teknologi, institusi akademik, ataupun komunitas. Dan juga jenis penyensoran ini ada beberapa, dan salah satu yang saya ambil adalah negara, di mana negara bisa memblokir sebuah situs atau pelarangan publikasi tertentu. Dan apa sih dan di penyensoran ini ada plus minusnya, yaitu di mana plusnya itu adalah bisa mencegah yang namanya ujaran kebencian, bisa juga menstop hoax yang berbahaya, dan juga bisa melindungi keselamatan publik. Namun
di minusnya itu adalah bisa dengan penyensoran ini bisa namanya membunuh sebuah kebebasan dalam berpendapat dan juga bisa mengurangi atau menghalangi transparansi. Dan salah satu contohnya itu adalah di bidang kedokteran, yaitu saat pandemi COVID-19. Nah, di mana itu banyak konten edukasi ilmiah tentang efektivitas vaksin yang mana dihapus karena dianggap menimbulkan kepanikan, padahal isinya itu adalah sebuah data penelitian yang dimana akibatnya masyarakat itu malah bingung dan juga terpapar hoax karena informasi yang dibatasi. Dan dari kesimpulannya ini adalah kita sebagai mahasiswa kedokteran itu bisa yang namanya yang pertama bisa menjaga privasi, dimana kita selalu seperti yang kita ketahui yaitu informed consent atau selalu minta izin kepada seseorang. Dan juga kita harus bisa tolak namanya cyberbullying, dimana kita bisa menjadi sebuah penengah bukan penyebar, dimana kita akan bisa ada cyberbullying, kita bisa melakukan yaitu namanya simpan bukti, dan juga kita bisa lapor dan juga mendukung sebuah korbannya. Yang ketiga adalah berhati-hati dengan konten yang disensor. Jadi kita harus berpikir kritis di mana dari konten yang disensor ini kita harus tahu apakah tindakan ini melindungi keselamatan publik atau menutupi sebuah kesalahan. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membedah salah satu peristiwa politik paling fenomenal dalam sejarah demokrasi modern Indonesia, yaitu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Mengapa ini penting? Karena Pilkada 2017 bukan sekedar pemilihan gubernur lokal, melainkan cetak biru bagaimana agama dan identitas dipolitisasi secara sistematis untuk memenangkan kekuasaan. Mari kita lihat mekanismenya. Mekanisme politisasi ini dimulai dari sebuah pemicu, yaitu pidato Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang kenal sebagai Ahok mengenai surah Al-Maidah ayat 51. Namun pemicu ini tidak akan membesar tanpa legitimasi dari organisasi yang berotoritas. Disinilah peran fatwa MUI menjadi krusial. Fatwa tersebut memberikan stempel teologis bahwa kasus ini bukan sekedar keselio lidah, tapi merupakan sebuah penistaan agama. Semua ini kemudian dikonversi menjadi mobilisasi jalanan. Gerakan 212 bukan sekedar demonstrasi, tapi show of force untuk menekan penegak hukum dan memvalidasi sentimen mayoritas bahwa identitas kita sedang terancam. Lalu pola apa yang dimainkan di lapangan? Pertama, instrumentalisasi ayat. Dalil agama digunakan secara spesifik untuk mendelegitimasi lawan politik. Narasi haram memilih pemimpin kafir disebarkan masif di masjid-masjid. Kedua, kampanye hitam. Identitas etnis Ahok sebagai Tionghoa diserang dengan narasi konspirasi seperti Antek Asing atau kebangkitan PKI. Ketiga, yang paling ekstrim adalah intimidasi sosial. Kita masih ingat spanduk-spanduk yang menolak menyolatkan jenazah pendukung paslon tertentu. Ini menciptakan ketakutan psikologis di berbagai kalangan masyarakat. Lalu apa dampaknya? Secara politik, strategi ini memang sukses memenangkan kandidat penantang yaitu Anies dan Sandi. Namun biaya sosialnya sangat mahal. Dampak terbesarnya adalah polarisasi akut. Masyarakat terbelah menjadi dua kubu ekstrim yang kemudian kita kenal sebagai istilah cebong dan kampret, yang permusuhannya awet bahkan bertahun-tahun setelah pemilu usai. Dampak kedua adalah regresi demokrasi. Kinerja dan rekam jejak menjadi tidak relevan. Orang memilih bukan karena siapa yang kerjanya bagus, tapi siapa yang Tuhannya sama dengan saya. Ini adalah kemunduran bagi kualitas demokrasi kita. Sebagai penutup, Pilkada DKI 2017 mengajarkan kita bahwa politisasi agama adalah senjata yang sangat efektif namun mematikan bagi persatuan. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana menggeser kembali fokus publik dari perdebatan soal ayat kembali ke perdebatan soal kebijakan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 komponen tantangan demokrasi, yaitu disinformasi, hoaks, dan propaganda politik. Ketiganya ini saling berkaitan dan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas proses demokrasi, termasuk dalam pemilu.
kita mulai dari disinformasi. Apa itu disinformasi? Yaitu informasi yang salah atau menyesatkan yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk mempengaruhi opini publik. Yang artinya di balik disinformasi ini selalu ada niat, ada tujuan, juga ada strateginya. Biasanya disinformasi ini tuh nggak muncul begitu aja. Pasti dia tuh udah disusun, sudah ditampilkan semenarik mungkin, semeyakinkan, dan juga mudah untuk viral. Banyak disinformasi ini muncul dalam bentuk video editan, meme provokatif, ataupun juga dari potongan berita yang sudah dipelintir agar seolah-olah dia tuh faktual. Yang membuat disinformasi ini semakin berbahaya adalah dari cara distribusinya. Karena saat ini disinformasi ini sering diperkuat oleh bot, akun palsu, dan juga buzzer yang bekerja secara masif untuk mempercepat penyebarannya. Dalam hitungan menit saja, sebuah informasi palsu ini dapat menjangkau ribuan bahkan juga jutaan pengguna. Dan akibatnya, disinformasi ini tuh memperdalam fragmentasi sosial, di mana masyarakat jadi semakin mudah terbelah, semakin emosional, dan juga mudah untuk tersulut akan konflik. Orang tidak lagi berdiskusi berdasarkan data, tetapi berdasarkan emosi. Dan ketika masyarakat sudah terbelah, proses demokrasi itu pun juga akan ikut rusak. Selanjutnya, hoax. Hoax adalah informasi atau cerita palsu yang dibuat-buat seringkali tanpa dasar fakta untuk menipu, menyesalkan, ataupun juga mengecoh publik. Hoax ini tuh sering muncul karena ketidaktahuan baik pembuat ataupun juga bisa dari penyebarnya. Dan perlu dipahami teman-teman bahwa hoax ini tuh gak selalu kompleks, karena bisa aja hoax tuh dari pesan-pesan berantai dari WhatsApp, screenshot tanpa konteks, ataupun juga dari klaim yang terdengar meyakinkan. Atau bisa dari informasi dengan judul yang sensasional, tetapi itu sebenarnya isinya tuh nggak akurat. Yang membuat hoax berbahaya itu sama seperti disinformasi adalah kecepatan penyebarannya. Nah, dalam konteks demokrasi, hoax ini dapat mengubah persepsi pemilih, menciptakan ketakutan ataupun juga bisa dari keresahannya, mendorong munculnya akan prasangka-prasangka, dan juga bisa merusak kredibilitas kandidat ataupun juga lembaga tertentu. Hoax ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengalihkan perhatian, menjatuhkan lawan politik, ataupun bisa menciptakan narasi tertentu yang merugikan kelompok lainnya. Selanjutnya masuk ke propaganda politik. Di sini propaganda adalah penyebaran informasi baik benar ataupun salah dengan tujuan mempengaruhi opini ataupun sikap masyarakat terhadap isu politik, partai, kandidat, ataupun juga dari ideologi. Berbeda nih dengan hoax yang bisa muncul tanpa niat jahat. Nah, propaganda ini pasti dia tuh udah terorganisir, sudah pasti dia tuh intentional. Ciri khas dari propaganda sendiri ini itu dia membingkai isu secara sepihak, di mana dia hanya satu sudut pandang aja nih yang ditonjolin. Kemudian dia tuh menggunakan emosi yang kuat seperti rasa takut, rasa marah, ataupun juga bisa rasa bangga untuk menggiring opini publik masyarakat ya. Selanjutnya dia tuh mengulang pesan-pesan secara masif, sehingga walaupun sebenarnya nih narasinya tuh nggak benar, masyarakat yang sering terus terpapar dan mendengarnya itu menganggapnya akhirnya menjadi faktual. Dan terakhir adalah mengatur konteks, di mana fakta tertentu yang disembunyikan, dan sementara fakta-fakta yang lain itu dia lebih-lebihkannya. Dan propaganda ini tuh sering bekerja sejalan dari dengan disinformasi dan hoax, dan sehingga efeknya itu jauh lebih kuat. Di sini saya mendapatkan sumber dari
Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025, temuan isu hoax pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan isu hoax totalnya itu 1923. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Jadi di sini ada upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan solusi implementatif. Yang pertama itu transformasi lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum itu banyak sekali, dan mereka ini seperti yang memiliki peran krusial dalam dunia hukum. Kenapa? Soalnya kita harus perbaiki lembaganya. Soalnya sistem yang baik pun tidak akan bisa membantu lembaganya mencapai tujuan. Apa yang bisa kasih bagus ini lembaganya? Komitmen, antusiasme, dan spirit yang kuat dari segenap orang-orang internal lembaganya. Nah, desain lembaganya itu harus memastikan lembaga hukumnya tampil sebagai elemen penting. Bagaimana caranya? Pertama itu kita benahi pola rekrutmennya. Kenapa pola rekrutmennya? Seringkali terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Apa itu kolusi? Ketika dua orang bekerja sama secara rahasia. Contohnya ya, bekerja sama pada saat ujian. Korupsi. Biasanya korupsi itu kita mengambil uang yang bukan milik kita, padahal itu ada tanggung jawab, padahal ada hak orang lain dalam situ. Nah, nepotisme ini ketika kalian memiliki orang dalam organisasi dan dengan adanya dia dalam organisasi itu kamu akan dimudahkan. Nah, itu nepotisme. Nah, ini menjadi sumber dayanya. Jadi ini yang penting yang akan menentukan baik buruknya lembaga, bos. Kalau walaupun baik juga ya, kalau aparatnya yang buruk, ada oknum ya sama saja. Nah, yang kedua itu ya kita jatuhkan hukuman yang tegas. Kalau kita tidak kasih hukuman yang tegas, pasti tidak ada rasa jerah. Soalnya pada saat yang sama juga kita juga harus kasih penghargaan supaya orang lain juga semangat untuk berbuat seperti itu. Nah, jadi itu menjadi komitmen rule of law. Nah, kemudian ada kaderisasi calon pemimpin. Kaderisasi calon pemimpin bangsa ini sudah ada banyak sekali di masyarakat, apalagi kalangan mahasiswa. Pada mahasiswa kan ada organisasi internal, eksternal, dan itu menjadi wadah untuk bagi calon-calon pemimpin bangsa selanjutnya. Dan di situ kita juga harus melakukan pengawasan. Tentunya dengan bimbingan yang baik, calon pemimpin bisa didapat. Kemudian di masyarakat ada Karang Taruna, ada bisa bakti, bisa dengan membangun sanggar pemuda. Itu bisa menjadi bentuk wadah bagi mereka supaya penekanannya itu kompetensi dan internalisasi nilai-nilai demokrasinya masuk. Nah, kemudian kita harus mengurangi biaya tinggi politik. Nah, dengan tingginya biaya politik ini ya
tentu akan bukan mengganggu, tapi kalau kita kurangi biaya tinggi politik ini, itu bisa dialokasikan yang lebih bermanfaat seperti baksos, pengabdian masyarakat. Tetapi ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu memudahkan syarat partai politik untuk bergerak dalam pemilihan, sebab ada begitu banyak syarat-syarat berat di pemerintahan yang menyulitkan partai politik, dan itu membutuhkan banyak persyaratan, dan itu semuanya membutuhkan banyak biaya, sehingga banyak partai politik yang berlomba-lomba yang untuk memperbesar kekuasaannya. Nah, yang terakhir, memperkuat multikulturalisme. Seringkali kita melihat, ya contoh begini, misalnya yang jadi presiden cuman orang Jawa-Jawa saja, tidak pernah orang Sulawesi, tidak pernah orang Papua, tidak pernah orang Aceh. Nah, itu kadang disangkut pautkan dengan permasalahan ini yang tidak menggambarkan demokrasi, tetapi caranya itu kita membuka mata. Maksudnya membuka mata, kita harus saling sadar diri dan mengembangkan rasa Bhinneka Tunggal Ika itu. Bukan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar sebuah jargon, tetapi itu menjadi kita harus mendalami itu, berbeda-beda tapi satu. Dengan semuanya kita mulai dari diri kita sendiri dan kemudian mempengaruhi orang lain. Semoga itu bisa mengubah cara pandang orang-orang lain, baik itu kalangan atas, kalangan menengah, dan itu bisa menyadarkan orang bahwa orang dari latar belakang berbeda, suku berbeda, daerah yang berbeda bisa menjadi pemimpin juga, tidak membeda-bedakan setiap ras atau suku. Mungkin dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa.